selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Shelly dalam acara Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Miss Shelly akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke sekolah minggu untuk belajar firman-Mu, untuk memuji nama Engkau. Tuhan tolong acara kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, Miss Shelly mau tanya nih, adik-adik di rumah kabarnya bagaimana? Apakah semuanya sehat? Sehat ya, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap? Siap, oke puji Tuhan. Kita mau bernyanyi satu lagu, lagunya judulnya Baca Kitab Suci. Gerakannya gampang adik-adik, baca kitab suci, nanti adik-adik seperti ini, doa tiap hari seperti ini. Terus kalau misalnya bertumbuh, adik-adik bertumbuhnya seperti ini ke atas. Oke ya, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Shelly. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kalau kita mau bertumbuh, kita harus baca Alkitab dan juga harus berdoa setiap hari. Oke, lagu kedua kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi tentang kasih Yesus. Lagunya Kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi lagu tentang kasih Yesus. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Shelly ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, bagaimana? Luar biasa kan kasih Yesus, dia lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan bahkan lebih indah dari pelangi. Itu adalah kasih Yesus kita. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk semuanya duduk dengan terapi. Kalau Miss Yeri lagi bercerita, kalau adik-adik lagi mendengarkan cerita di rumah, adik-adik harus duduk tenang, simak cerita Miss Yeri hari ini dengan baik. Oke, semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah siap? Oke, baik. Yuk kita mendengarkan cerita pada hari ini. Bapak Abraham adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ia mempunyai istri yang bernama Sarah. Mereka sudah sangat tua, tetapi belum juga mempunyai anak. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham, Abraham, keluarlah dan coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mendengar hal itu, Abraham pun percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan ia anak dan keturunannya nanti seperti bintang di langit yang tak terhitung banyaknya. Tetapi bertahun-tahun telah berlalu. Bapak Abraham dan Ibu Sarah masih juga belum punya anak. Ibu Sarah sudah sangat tua dan tidak mungkin bisa melahirkan anak lagi. Tetapi Bapak Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Pada suatu hari, ketika panas terik matahari, Tuhan menampakkan dirinya kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham pada waktu itu sedang duduk di depan pintu kemahnya. Tiba-tiba ia melihat ada 3 orang sedang berjalan di luar sana. Bapak Abraham menyadari bahwa orang-orang itu bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat Tuhan. Bapak Abraham segera berlari dan bersujud sampai ke tanah dan berkata, Tuhan, Tuhan, berteduhlah di kemahku, sebab matahari sangat terik sekali. Duduklah beristirahat, dan aku akan mengambilkan air beserta sepotong roti untuk tuan-tuan. Bapak Abraham bergegas adik-adik masuk ke dalam kemah dan menyuruh Ibu Sarah membuat roti tidak beragi. Ia mengambil seekor anak lembu yang paling baik dan mengolahnya. Setelah semuanya siap, dia pun menyidangkan makanan-makanan dan minuman-minuman itu untuk ketiga tamunya. Salah satu dari ketiga malaikat itu adalah Tuhan. Dan ia berkata kepada Bapak Abraham, Abraham, tahun depan aku akan kembali ke sini, dan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu, Bapak Abraham pun percaya dan dia ingat kembali akan janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan dia seorang anak dan keturunannya nanti akan banyak sekali seperti bintang di langit banyaknya. Nah, tapi adik-adik, ketika Ibu Sarah tadi mendengar dari dalam kemah perkataan Tuhan bahwa Sarah akan mempunyai anak, Sarah tertawa di dalam hatinya. Aku akan memiliki seorang anak. Gak mungkin, aku kan sudah tua. Mustahil.
Lalu salah satu dari malaikat itu berkata, "Abraham, mengapa istrimu tertawa? Adakah yang terlalu sulit bagi Allah?" Ibu Sarah terkejut adik-adik. Kok orang ini bisa tahu ya? Padahal kan Ibu Sarah hanya tertawa di dalam hatinya. Adik-adik tahu gak kenapa? Karena orang itu adalah Allah. Dia maha tahu adik-adik. Dia bisa mengetahui segala sesuatu. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, sesuatu yang belum kita lakukan, Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia berkata kepada Ibu Sarah, "Kenapa kamu tertawa? Adakah yang tersulit bagi Allah?" Setelah mereka makan, setelah mereka berbicara, orang-orang itu pun pergi adik-adik. Dan 1 tahun kemudian, benar adik-adik, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang sekali. Tuhan sudah menepati janjinya kepada Bapak Abraham bahwa akan memberikan ia seorang anak. Wah, di masa tuanya akhirnya Bapak Abraham dan Ibu Sarah pun mempunyai anak. Dan adik-adik lihat, Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Oke, cerita kita selesai. Gimana adik-adik? Tadi Miss Shirley cerita apa ya? Miss Shirley bercerita tentang janji Tuhan kepada Bapak siapa? Bapak Abraham. Tadi katanya Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan anak dan keturunannya sebanyak apa? Banyak sekali seperti bintang di langit. Adik-adik di rumah bisa tidak menghitung ada berapa banyak bintang di langit? Ada yang bisa hitung berapa jumlah bintang di langit? Tidak ada yang bisa hitung adik-adik. Tak, jumlahnya sangat banyak, tak terhitung saking banyaknya. Begitu juga janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Tuhan berjanji anaknya juga akan sangat banyak sekali adik-adik. Dan adik-adik lihat tadi, apakah Tuhan menepati janjinya? Ya, Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Walaupun tidak mungkin mereka bisa punya anak karena Ibu Sarah sudah tua, Bapak Abraham sudah tua, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka bisa punya anak di masa tuanya karena Tuhan, karena Bapak Abraham percaya pada janji Tuhan. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa setiap orang yang menuruti perintahnya, maka Tuhan akan selalu menyertainya. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, yuk kita semua belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Walaupun sepertinya tidak mungkin, tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik, sekian cerita Miss Shirley hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.